Dan hari ini saya akan khotbah tentang the right mindset, cara berpikir yang benar. Filipi 4 ayat 8, kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, katakan pikirkanlah semuanya itu. Segala yang baik yang kita baca tadi, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan, katakan amin. Cara berpikir kita menentukan sikap kita, dan cara berpikir kita akan menentukan hidup kita, katakan amin. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, hidupmu benar. Kalau cara berpikirmu salah, hidupmu salah. Ada orang-orang yang apapun yang baik yang dia lihat, dia selalu lihatnya dari sudut yang tidak baik. Sebaik apapun orang sama dia, dia selalu bisa melihat hal-hal yang tidak baik. Sebaik apapun Tuhan sama dia, dia selalu bisa melihat ada hal-hal yang kurang baik. Orang punya sudut pandang. Sudut pandang tiap orang menentukan cara dia melihat hidup ini, cara dia menanggapi hidup ini, dan menentukan tindakan dia di dalam hidup ini. Kalau kita punya cara berpikir yang benar, saya kasih tahu, masalah bisa jadi berkat dalam hidup Anda. If you have the right mindset, even problem can be a blessing for you. Katakan amen. Setiap kali ada masalah, setiap kali saya dikasih tahu, Bu Heni, Anda diomongin gini-gini sama orang. Saya selalu merespon ini. Yes, akan ada berkat besar datang. Kami tidak selalu disambut oleh gereja-gereja saat kami menawarkan untuk 60 minutes worship memberkati kota. Anda tahu bahwa sejak 2021 saya mengambil komitmen untuk tidak menerima undangan khotbah dari gereja manapun, perusahaan manapun, keluarga manapun, konglomerat manapun, pemerintah manapun. Dan saya tepati itu. Kementerian ngundang saya, dari berbagai kementerian saya tolak. Bupati dari berbagai daerah sampai mengutus utusannya datang ke sini memaksa saya dalam tanda kutip untuk khotbah, saya tolak. Karena saya mengasihi saudara. Saya tidak mau hidup saya seperti dulu lagi. Tiap hari terbang sana, terbang sini, khotbah sana, khotbah sini. Tuhan bicara sama saya. 2019 akhir, Heni apa yang kamu bangun? Dan saya mengerti hari ini. Bahwa saya harus memberikan hidup saya untuk memuridkan. Mengajar dan melihat perubahan hidup dari orang-orang yang saya mentor. Amen. Anda tahu bahwa ketika kami keliling, kami menemukan tidak semua gereja suka sama kita. Banyak yang mencela dan kecewa sama saya khususnya. Dan berkata begini, tuh kan akhirnya Jojo sama Heni buka gereja. Kata-kata itu keluar karena saya dulu ditawari buka gereja gak pernah mau. Dan saya pernah khotbah di beberapa gereja dan mengatakan bahwa saya tidak mau buka gereja. Karena benar-benar saya tidak mau. Karena saya percaya tangan pengharapan adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan tangan pengharapan adalah gereja buat saya. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Katakan amin. Dan saya melihat tangan pengharapan berbuah dan jadi berkat. Tapi kemudian waktu pandemi, Tuhan menggiring kami untuk ibadah online. Dan tidak dinyana, jemaat online bertumbuh menjadi 3.000. Komsel menjadi hampir 200. Impact Family online. Bayangkan, setelah gereja mulai onsite, jemaat mulai mendesak, Ibu Heni kami mau ibadah, ketemu Ibu di mana hari Minggu? Kami mau ke gereja, kita enggak punya tempat. Jadi kalau saya bilang kita dipaksa Tuhan untuk punya jemaat sendiri, dipaksa Tuhan untuk buka gereja, saya enggak berbohong. Bukan karena saya mau, tapi Tuhan punya mau, amin. Dan saya sedih waktu kami ditolak, karena sebenarnya yang Tuhan taruh di hati saya waktu Tuhan suruh jangan khotbah keliling lagi adalah saya harus memberkati kota.
Saya harus keliling ke kota-kota dan tidak boleh hanya di satu gereja. Saya ingin yang hadir itu dari berbagai gereja, berbagai denominasi supaya memberkati semua orang apapun bendera gerejanya. Tapi apa mau dikata, sulit cari tempat yang besar. Dan Anda tahu sewa ballroom di hotel-hotel itu mahal. Sedangkan kita bawa ICI Worship itu banyak orang. Dan itu kita memberkati, berarti kita tidak dibayarin tiketnya. Kita nggak dikasih PK sama gereja-gereja yang kita datangi. Tapi ICI harus menabur untuk kota-kota. Kita berangkatin semua tim ICI Worship. Kita yang kasih PK, belum makan, belum hotel, belum lain-lain, transportasi. ICI mau memberkati. Amen. Kita dipanggil untuk berdampak. Karena itulah kami datang ke kota-kota, kami tidak minta uang. Bahkan ketika kita bikin itu di gereja-gereja besar, kita tidak ambil persembahannya. Kita kembalikan ke gereja untuk memberkati mereka. Amen. Kita keliling ke Malang, Surabaya, kita keliling ke Semarang. Bahkan kita kemarin ke Bandung, lalu Bali. Dan orang-orang diberkati. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Kita percaya bahwa ketika kita mengadakan 60 minutes worship, 60 menit penyembahan di kota-kota, membakar api mereka. Dan kemarin waktu kami di Bali, Tuhan melawat. Lebih dari 3.000-an jemaat hadir sampai ada yang pingsan karena terlalu penuh. Bahkan banyak yang pulang karena gak bisa masuk lagi. Banyak yang harus duduk di karpet, duduk di luar, sampai di komplek perumahan itu penuh. Dan kami melihat bagaimana Roh Kudus melawat dan apa yang mereka katakan. Mereka disegarkan. Mereka seperti merasa ada api yang baru. Mereka udah lama gak ngerasain seperti ini katanya gitu. Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Sampai Yesus Abraham gak bisa nyanyi. Dia cuma nangis di atas mimbar. Nah, saya lihat betapa Roh Kudus bekerja. Menyegarkan orang-orang yang rohaninya kering. Amen. Anda tahu ketika kita ditolak. Kami sedih. Tapi kami percaya. Kalau manusia tutup pintu. Tuhan yang buka pintu. Amen. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, Anda sanggup melihat hal-hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik, Anda akan melihat niat jahat orang sekalipun, Tuhan sanggup ubah jadi kebaikan dalam hidupmu. Saya ingat ketika Yusuf diproses Tuhan. Anda tahu saya baca firman Tuhan, saya temukan Yusuf itu sombong. Anak manja, spoiled brat. Dari kecil dia anak kesayangan papahnya. Dikatakan Yakub mengasihi dia lebih dari saudaranya. Diberikan jubah yang maha indah. Dan dari kecil anak ini umur 17 tahun dia udah mimpi-mimpi. Mimpinya aneh-aneh. Berkas gandum, sujud menyembah dia sendiri yang tegak. Tapi intinya dia membuat kakak-kakaknya cemburu dengan mimpinya. Dari sini saya belajar. Kalau kamu dikasih Tuhan mimpi besar, tidak semua orang siap mendengarnya. Simpan dalam hatimu. Amen. Dia songong, dia cerita sama kakak-kakaknya. Dia pamer jubah indahnya. Tuhan memproses hidupnya. Sehingga dia dikerjain kakak-kakaknya. Melalui kakak-kakaknya Tuhan izinkan dia dimasukkan ke lubang sumur. Lalu akhirnya dijual ke Mesir. Kemudian dia jadi pegawai di rumah Potifar. Difitnah sama istri Potifar. Masuk penjara. Menurut saya waktu itu pasti Yusuf merasa nih mimpi besarnya nih bohong doang nih. Dia pasti udah putus asa, udah pikir hidupnya udah selesai di situ aja. Semua mimpinya sirna. Tapi ketika Tuhan menolong Yusuf. Mulai promosi dia, mulai angkat dia. Menerjemahkan mimpi Firaun. Dia baru melihat tangan Tuhan bekerja. Mengangkat hidupnya. Dia menjadi penguasa atas Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Disitulah Yusuf baru sadar bahwa semua penderitaan yang dia lewati adalah proses Tuhan untuk mempersiapkan dia. Dan cara Tuhan untuk menghantar dia kepada mimpinya. Makanya dalam Kejadian 50 ayat 20 ketika Yusuf ketemu lagi dengan kakak-kakaknya yang pernah jahatin dia. Masukin dia ke lubang sumur dan jual dia. Dia berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi sama-sama
Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat bagaimana Tuhan membawa Yusuf di level di mana dia sanggup melihat semua penderitaannya di masa lalu adalah cara Tuhan untuk menghantar dia kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Saya ngelewatin masa kecil yang tidak bahagia. Masih banyak hal-hal kelam yang saya tidak bisa ceritakan di khotbah saya. Karena akan menjadi syak dan melukai hati orang tua saya. Dan mungkin jemaat pun tidak cukup dewasa mendengarnya. Tapi saya melewati kehidupan yang sangat-sangat kelam. Dari kecil sampai besar, menginjak remaja. Saya kasih tahu. Di satu sisi, saya pernah marah sama orang tua saya. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya merasa dibuang. Saya merasa tidak berharga. Tapi hari ini, seperti Yusuf, ketika saya sudah berada di tempat di mana Tuhan memang sudah merancangkan hari ini untuk saya. Dan melihat ke belakang, saya menyadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya sejak saya kecil. Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup saya untuk membentuk saya hari ini. Kalau Anda banyak dengar khotbah-khotbah saya tentang pengalaman hidup saya. Pertumbuhan iman saya adalah karena bergaul dengan Roh Kudus. Dan bagaimana melalui proses-proses hidup saya bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Berbahagialah dalam hidup Anda hari ini kalau Anda harus melewati banyak tantangan, pergumulan. Karena disitulah imanmu akan bertumbuh. Kamu akan menyaksikan betapa Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Amin. Bahwa Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh terjadi bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala sesuatu. Dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan segala sesuatu. Ketika dikatakan segala sesuatu artinya baik maupun buruk. Ketika kamu diperlakukan tidak adil. Ketika kamu ditindas, dimanfaatkan, kamu diperdaya, ditekan, dianiaya, dihianati, ditinggalkan, dipermalukan sekalipun. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Katakan amin. Dengar baik, dikatakan gini, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Lihat baik. Lewatin semua masalah-masalah, kita baru menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong kita melewati semuanya. Kita nggak akan pernah lihat mujizat kalau nggak ada masalah. Kita nggak akan pernah mengalami penyediaan Tuhan kalau kita nggak pernah merasakan apa namanya kekurangan. Dengar baik, orang-orang pasti akan bilang ya, gue nggak mau sakit untuk lihat mujizat kesembuhan. I know. Tapi banyak hal yang kita alami dalam hidup ini dan pada akhirnya kita jadi menghargai kasih karunia Tuhan. Karena saya pernah susah, saya jadi menghargai berkat Tuhan. Kalau dulu saya dari kecil anak orang kaya yang manja, disayang papa, saya tuh kesayangan papa saya. Saya pasti gedenya belagu banget, gak bisa menghargai orang, gak bisa ngerasain susahnya orang, gak punya empati. Karena saya growing up very selfish. Saya tumbuh jadi anak yang sangat-sangat selfish, mementingkan diri sendiri. Bayangkan bagaimana rencana Tuhan mau digenapi di hidup saya. Kalau saya begitu mementingkan diri sendiri. Saya pernah cerita waktu masih pacaran aja sama Jojo. Waktu doa puasa di gereja. Pas gereja siapin nasi kotak, saya masih ngambil 2 buat saya sama Jojo sebelum ibadah mulai. Saya taruh di bawah kursi saya. Supaya ketika bubaran doa puasa, semua kehabisan kotak, saya masih punya buat Jojo dan saya. Bayangkan betapa selfishnya saya. Dan proses Tuhan yang begitu sulit. Yang membuat saya terhempas, ditindas, dihina, direndahkan. Dan membuat saya ada hari ini dan mengerti bagaimana menghargai orang lain.
Bagaimana saya nggak boleh jadi Henny Kristianus yang belagu, sok ngetop, sok tenar. Saya hari ini nggak merasa saya hebat. Semua karena kasih karunia. Amen. Hidup kita adalah anugerah. Kita siapa kalau bukan Tuhan? Makanya firman Tuhan tadi bilang gini. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Katakan amin. Kalau Anda hari ini diberkati, jangan lupa diri. Kekuatan yang Anda peroleh untuk menjadi kaya itu dari Tuhan. Katakan amin. Banyak orang-orang yang terlahir dari keluarga yang tidak harmonis. Mereka menyalahkan orang tua mereka, menyalahkan keadaan keluarga mereka yang broken home. Sehingga membuat hidup mereka broken, rusak. Saya tidak bilang itu tidak ada pengaruhnya. Benar. Latar belakang kita, cara kita dibesarkan orang tua kita, pengalaman-pengalaman buruk kita di masa lalu, perlakuan buruk dari orang terhadap kita tentu akan mempengaruhi cara berpikir kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, kepercayaan diri kita, mempengaruhi kesehatan mental kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Pasti. Tetapi saya katakan gini, seiring berjalannya waktu, setelah melewati berbagai pergumulan, berbagai masalah, keputusan yang salah, perbuatan yang buruk di masa lalu, kita pasti akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita tidak akan menentukan masa depan kita kalau kita tidak mengizinkan itu terjadi. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita yang buruk, perlakuan yang tidak baik dari orang tua kita maupun orang-orang di masa lalu kita, tidak akan menghancurkan masa depan kita kalau kita mau berhenti menyalahkan mereka, berhenti menyalahkan masa lalu kita, dan mulai mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan yang benar untuk masa depan kita. Yakobus 5 ayat 9 berkata gini, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Orang yang selalu menyalahkan orang lain atas keputusannya yang salah, atas hidupnya yang hancur. Saya kasih tahu, itu tidak akan mengubah apa-apa. Kamu tidak akan jadi pribadi yang dewasa, kamu tidak akan jadi pribadi yang bertanggung jawab. Padahal tahukah Anda bahwa kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Roma 14 ayat 12 kita baca sama-sama dan ingat ini baik-baik. 3, 2, 1. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tanggung jawab Anda kepada Tuhan itu masing-masing. Katakan amin. Katakan sama-sama saya bertanggung jawab atas hidup saya. Jangan salahin orang lain. Mari. Anak-anak muda yang keluargamu broken home, berhenti menyalahkan orang lain. Tidak akan ada orang yang bisa memaksa Anda melakukan sesuatu kalau Anda memilih untuk tidak mengikutinya. Saya kasih contoh. Dulu saya selalu nyalain suami saya dan teman-teman saya yang suka ngajak saya makan sampai saya gemuk. Dulu saya suka nyalain gara-gara pandemi gue naik 16 kilo. Saya menyalahkan keadaan, saya menyalahkan suami, menyalahkan teman-teman. Saya bilang kalian racun. Sendirinya racun. Dengar baik, satu kali saya ketemu sama sepupu saya. Dia langsing dan dia lihat saya gendut. Dia bilang gini sama saya, kok lu bisa gendut gitu? Nah saya ngomong, iya nih laki gue nih nemenin dia makan. Terus dia bilang gini, laki lu ya gak mungkin maksa lu makan kalau lu gak mau makan. Gak mungkin dong dia ngambil makanan masukin ke mulut lu. Makan gitu dia bilang. Perkataannya menyakitkan saat itu. Tersinggung saya. Tapi itu menyadarkan saya bahwa saya gemuk karena keputusan saya sendiri. Saya gemuk karena pilihan saya. Saya yang doyan makan, saya yang suka makan enak. Dan kalau enak gak bisa dikit, harus banyak. Nastar bisa setengah toples. Pia duren 2. Kue lapis tiap hari 2 potong. Tiap hari sampai kolesterol. Terlalu rakus. Kalau udah makan duren, berdua sama Jojo ke Medan, all you can eat, that's it, 9 kepala berdua.
Gak mabok tuh. Kuat banget daya tahan kita terhadap durian. Saya kasih tahu. Jojo gak paksa saya. Dia doyan makan, saya ikut. Saya doyan juga. Samanya. Tapi lihat bagaimana Tuhan membuka pemikiran saya. Segala tindakan, perkataan, dan keputusan yang kita ambil, itu tanggung jawab kita sendiri. Amen. Orang gak bisa maksa kita kalau kita memilih tidak mau. Saya punya ini leader di ICI. Suaminya doyan makan, istrinya kurus sekali. Suaminya suka makan bakmi, dianya kurus. Saya lihat tiap kali mereka makan, dia cuma ikut punya suaminya 2 suap. Makanya saya bilang sama Jojo, kalau kita mau tetap kurus, kita kalau makan tuh pesan 1 bagi 2. Amen. Semoga kita bisa sayang. Haleluya. Ini yang suka muka-muka traktir saya makan, jangan ajak saya makan lagi ya. Kasihanilah kami. Setiap tindakan, perkataan, keputusan yang kita ambil selalu ada konsekuensi. Selalu ada tanggung jawab yang mengikuti setiap keputusan kita. Katakan amin. Galatia 6 ayat 5 berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Suami istri dengar, nanti kalau rapture pengangkatan, Yesus datang kedua kali, firman Tuhan berkata, 2 orang tidur, 1 diangkat, 1 tinggal. Kalau saya sama Jojo mau diangkat dua-duanya. Amen. Iman masing-masing. Jangan mentang-mentang istrimu suka berdoa, kamu aman-aman aja. Iman gak nebeng bos. Kita akan memikul tanggungan kita masing-masing. Ayo berlomba dalam iman. Berlomba jadi saksi, berlomba jadi teladan. Kalau kita terpuruk hari ini, karena keputusan-keputusan yang salah, perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan di masa lalu, dengar. Mari mulai melihat hidup ini dengan cara yang berbeda. Rubah cara berpikir kita. Memiliki pandangan yang positif. Punya iman, percaya bahwa Tuhan baik, dia sanggup mengubah segalanya jadi baik. Coba lihat, semua pengalaman pahit kita mengajarkan apa yang manis. Semua perlakuan yang tidak baik yang kita terima dari orang lain mengajarkan kita tentang apa itu baik. Penderitaan dan kemiskinan mengajar kita apa itu anugerah Tuhan. Amen. Filipi 4 ayat 12. Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Katakan sama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kamu bisa, katakan kanan kirimu, kamu bisa. Bersama Yesus kamu bisa. Yang Anda harus lakukan hari ini, dengar baik, bangkit dari keterpurukan. Mulai menata masa depanmu menjadi lebih baik. Rubah cara berpikirmu. Masa lalumu yang buruk, kesalahanmu di masa lalu tidak boleh menentukan masa depanmu. Anda mungkin pernah melakukan hal-hal yang buruk. Banyak kesalahan yang Anda buat di masa lalu. Hal-hal yang seharusnya Anda tidak lakukan. Banyak keputusan-keputusan yang keliru. Tapi jangan membenci diri Anda. Ampunilah dirimu. Berdamailah dengan masa lalumu. Ampunilah dirimu sendiri. Amen. Kadang-kadang kita marah sama diri kita. Kenapa gue lakukan itu? Kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya begini? Mungkin kita pernah marah sama anak kita dan kita marah dengan cara yang salah. Saya menyesal tiap kali saya mengingat-ingat kesalahan saya dalam mendidik anak. Saya menyesal ketika saya ingat kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sama suami saya. Tapi Tuhan mengajar saya. Seperti Tuhan mengampuni kita. Ampunilah dirimu sendiri. Don't give up on yourself. Jangan menyerah. Jangan benci dirimu. Berdamailah dengan masa lalumu. Amsal 11 ayat 7 berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ingat, kemurahan bicara mudah mengampuni. We make a lot of mistake, but you have to forgive yourself. Katakan amin. Yang penting ini,
penyesalan gak ada gunanya. Pertobatan yang menentukan masa depan kita. Saya ulangi, penyesalan gak ada gunanya. Pertobatan yang akan memulihkan kita. Yesaya 1 ayat 16, baca sama-sama. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bolo domba. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Katakan amin. Yuk, kita tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. What's done is done. Pandanglah masa lalu sebagai pelajaran yang berharga untuk masa depan. Ingat, penyesalan tidak berguna, pertobatan yang akan memulihkan kita. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini. Tapi kita dapat menentukan kemana kita mau pergi. Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Katakan amin. Katakan sama-sama, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiah kita? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau akhiri. Ingat, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak hal buruk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Problems coming our ways. Ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak seperti ekspektasi kita. Investasi yang gagal, bisnis yang tidak jalan. Anak-anak yang tidak tumbuh menjadi anak yang penurut. Pernikahan yang tidak selalu rukun dan baik. Pasangan yang tidak selalu setia. Staff yang mungkin menjengkelkan kita. Badai persoalan, kesehatan, keuangan, masalah, hubungan, ekonomi, bisnis, apapun. Datang dalam hidup kita. Ini yang akan membuat Anda kuat. Anda harus punya iman. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kuncinya hiduplah mengasihi Tuhan. Maka segala perkara Allah turut bekerja. Katakan amin. Percayalah bahwa Tuhan setia, tidak pernah tinggalin kita. Kalau Anda punya pikiran yang positif bahwa Tuhan itu baik, Dia setia, Dia adil, Dia pasti kasih aku jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak akan melampaui kekuatanku. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepadamu. Katakan amin. Suatu hari murid-murid Yesus bertanya sama Yesus tentang hal buruk yang terjadi. Orang yang buta sejak lahirnya dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, baca sama-sama. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lihat, banyak hal-hal buruk yang terjadi. Jujur menjadi misteri Tuhan, kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Tapi kalau Anda percaya kepada kedaulatan Tuhan, bahwa percaya bahwa rencananya yang terbaik dalam hidupmu, Anda harus yakin bahwa di dalam setiap masalahmu, Tuhan mau bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Dikatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Apapun yang Anda hadapi dalam pergumulan hidup, ingat 3 hal, saya ingin ingat secara cepat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau Anda mengucap syukur, Anda akan punya pandangan yang lebih positif. Anda percaya bahwa Allah turut bekerja. Katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, percayalah bahwa Allah setia. Perkatakan firman Tuhan terus. Perkatakan janji Tuhan. Puji Dia, sembah Dia saat Anda merasa lemah. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, katakan amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahkan ketika ada penyakit datang, Yohanes 11 ayat 4. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, katakan amin. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apapun masalahmu yang terparah, mari pegang janji firman Tuhan. Percaya, katakan, aku percaya engkau setia, aku percaya engkau setia, aku percaya janjimu setia. Katakan amin. Yang terakhir, menghadapi pergumulan. Mari temukan maksud Tuhan dalam setiap pergumulan. Tuhan pasti punya tujuan. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, baca sama-sama, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Percayalah gini, kalau Tuhan tuh sampai ngizinin ada masalah, tekanan, problem datang dalam hidupmu, pasti ada tujuan Tuhan di situ. Bertanyalah, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya mengerti. Semakin cepat kamu mengerti, semakin cepat masalahmu selesai. Andalkan Tuhan, rendahkan hatimu. Dan percayalah bahwa Dia setia. Mengucap syukurlah. Hidup kita tidak selalu baik, tapi percayalah Dia baik.